Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang mana anggotanya yaitu ada saya sendiri, Lova Komalasari, dan yang kedua ada Intan Riani, dan yang ketiga ada Faradilah Aulia. Nah, tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Dr. Andes Haji Iwan MAG. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang hakikat multikulturalisme, pluralitas budaya, gender, sosial ekonomi, dan religi atau agama. Kita langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Intan Riani. Pembahasan yang pertama mengenai hakikat multikulturalisme dan pluralisme budaya. Multikulturalisme dan pluralisme ini dapat dipahami sebagai paham yang memandang keberagaman dalam masyarakat, di mana dua paham tersebut mengakui serta menghormati perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Dua pemahaman tersebut memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Adapun perbedaannya itu terletak dari bagaimana paham tersebut digunakan dalam memandang keberagaman masyarakat. Namun secara garis besar analogi, multikulturalisme dan pluralisme ini seperti serupa namun tak sama. Pengertian dari multikulturalisme itu sendiri yaitu dalam KBBI adalah gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi yang artinya itu banyak, kultur yang artinya budaya, dan isme aliran atau paham. Menurut Rifai Harahap, multikulturalisme yaitu mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan, dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama, dan sebagainya. Namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. Yang kedua yaitu pengertian dari pluralisme. Secara umum, pluralisme itu merupakan sebuah paham yang menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat dan mengizinkan kelompok berbeda itu tetap menjaga budayanya sebagai ciri khas. Pluralisme juga bisa diartikan sebagai kesediaan menerima keberagamaan untuk hidup toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, dan pandangan hidup. Adapun menurut Syamsul Ma'arif, bahwasanya pengertian pluralisme itu suatu sikap saling memahami dan menghormati adanya perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama. Nah, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme dan pluralisme adalah sebuah paham yang harus dianut oleh setiap individu. Kita sendiri sudah mengetahui bahwasanya negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, seperti keragaman budaya, suku, bahasa, ras, agama, dan sebagainya. Maka dari itu sangatlah diperlukan sikap pluralisme dalam masyarakat Indonesia agar terciptanya negara yang aman dan tentram tanpa adanya konflik-konflik yang timbul dari perbedaan keragaman. Namun, jika masyarakat Indonesia tersendiri tidak dapat memiliki rasa sikap toleransi yang tinggi terhadap keberagaman, maka akan sulit terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Multikultural dan pluralitas pada hakikatnya merupakan realitas kehidupan itu sendiri yang tidak bisa dihindari dan ditolak, karena multikultural dan pluralitas merupakan dalam eksistensi dan keberadaannya harus diakui oleh setiap manusia. Terima kasih kepada saudari Intan Riani yang sudah menjelaskan apa sih itu hakikat multikulturalisme dan bagaimana pluralitas budaya itu sendiri. Selanjutnya yaitu kita akan bahas terkait dengan hakikat gender dan sosial ekonomi yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Disadari bahwa isu gender ini tuh merupakan isu yang baru ya bagi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran gitu dan respon yang tidak proporsional tentang
gender itu sendiri. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi adanya kesenjangan gender adalah bermacam-macamnya tafsiran tentang pengertian dari gender. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari gender? Nah, secara epistemologis, kata gender ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin, sedangkan gender secara terminologi dapat didefinisikan sebagai suatu konsep kultural yang membedakan dalam hal peran, posisi, perilaku, terus juga ada metalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang mana dipandang dari segi sosial budayanya gitu, yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pengertian lain juga ada yang mengatakan bahwasannya gender itu dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Jadi dari berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya gender atau kesetaraan gender ini tentu merujuk kepada suatu keadaan yang setara gitu antara laki-laki dan juga perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Nah, kesetaraan gender ini tentu akan memperkuat negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat atau semua orang. Seperti itu. Nah, pembangunan ekonomi ini membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Selanjutnya, mungkin sekarang ini banyak sekali persoalan-persoalan atau diskriminasi dan ketidakadilan gender yang mana tentu harus menjadi bagian dari pendidikan yang berwawasan multikultural. Pendidikan yang berwawasan gender dan multikultural ini adalah sebuah proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dan proses untuk membangun pemahaman dan kebersamaan antar multikultural. Perbedaan gender ini sesungguhnya tidak akan menjadi masalah dan dipermasalahkan jika tidak melahirkan ketidakadilan gender. Perbedaan gender ternyata memunculkan pola ketidakadilan. Nah, apa saja sih yang melatar belakangi dari ketidakadilan gender? Di antara lain yang pertama yaitu ada stereotip. Stereotip ini adalah pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu. Nah, akibat dari stereotip ini biasanya itu timbul diskriminasi dari berbagai ketidakadilan di antara akibatnya ini mengenai pendidikan perempuan. Misalkan ya, banyak orang yang bilang apa sih artinya perempuan gitu, sekolah tinggi-tinggi jadi ujung-ujungnya di mana pekerjaan perempuan itu ya di dapur atau yaitu mencuci, memasak dan sebagainya. Contoh lainnya ada lagi misalnya adanya keyakinan di dalam masyarakat bahwasanya laki-laki adalah pencari nafkah, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan saja gitu, sehingga pekerjaan perempuan boleh saja dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nah, kemudian juga adanya anggapan lain di masyarakat bahwa perempuan yang bersolek atau berhias itu biasanya dilakukan dalam rangka memancing perhatian lawan jenis, sehingga pada kasus kekerasan maupun pelecehan seksual hal ini selalu dikaitkan, bahkan perempuan itu selalu menjadi korban dan selalu menjadi yang disalahkan, seperti itu. Selanjutnya yang melatar belakangi ketidakadilan gender ada subordinasi. Nah, apa sih subordinasi ini? Subordinasi ini timbul sebagai akibat pandangan gender gitu terhadap kaum perempuan, lagi-lagi perempuan ya. Nah, sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, muncul adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional gitu atau irasional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, merupakan bentuk dari subordinasi yang dimaksud itu. Dalam kehidupan masyarakat, dalam berumah tangga atau bernegara, banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan. Nah, bentuk ketidakadilan ini diantara lain berupa penempatan perempuan hanya pada posisi yang kurang penting, yang dianggap kurang penting lah, seperti itu. Posisi yang
mungkin tidak mempunyai wewenang untuk mempengaruhi sebuah proses pembentukan keputusan bahkan keputusan yang mempengaruhi masa depannya seperti apa? Seperti kebijakan kependudukan dan reproduksi, hak kerja dan juga hal-hal lainnya. Nah, hal ini tentunya muncul dari kesadaran gender yang tidak adil. Nah, yang melatar belakangi gender selain yang telah saya sebutkan itu ada juga marginalisasi, ada beban kerja berlebihan dan sebagainya. Silahkan teman-teman bisa baca di makalah yang telah kelompok kita kirim. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Faradila, yaitu terkait peran multikulturalisme dalam agama. Tentang peran multikulturalisme dalam agama. Agama yang sudah masuk dalam masyarakat multikultural itu akan mengalami proses akulturasi, sehingga agama dapat memiliki banyak versi yang khususnya dalam aspek implementasi, mulai dari segi pemahaman sampai arti penting agama itu sesuai dengan kulturnya. Dari masyarakat multikultural lahir perbedaan ekspresi dalam melaksanakan perintah agama. Peranan multikultural ini juga sangat penting ketika agama telah dianut oleh kelompok-kelompok sosial manusia terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang kompleks dalam masyarakat. Pada perkembangan yang demikian itulah agama menjadi berkaitan langsung dengan kebudayaan dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologinya, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Agama juga berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Jadi, oleh karena itu, perilaku yang diperankan oleh individu atau kelompok itu akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Agama dalam keadaan masyarakat yang majemuk ini adalah salah satu sebagai perekat sosial. Agama ini bukan ilusi, melainkan merupakan fakta sosial yang dapat diidentifikasikan dan mempunyai kepentingan sosial. Agama ini sangat baik sekali dalam hal pembinaan masyarakat untuk menuju pada kesejahteraan dan sekaligus nurani masyarakat itu sendiri. Beberapa alasan mengapa demikian. Yang pertama itu agama mengajarkan nilai-nilai yang benar dan baik bagi umatnya. Yang kedua, agama mengajarkan cara-cara untuk memperoleh tempat yang indah di akhirat nanti. Yang ketiga, agama fokus pada ajaran cinta kasih, mengajak umatnya untuk mengasihi sesama sehingga antar sesama dapat saling menghargai dan saling tolong-menolong. Keempat, secara tidak langsung agama mendorong terciptanya perdamaian di muka bumi terdiri atas masyarakat yang majemuk melalui ajaran-ajarannya. Namun demikian, agama juga menimbulkan efek yang negatif dalam hal bermasyarakat, terutama pada masyarakat yang majemuk. Pertama, agama memiliki dan mengajarkan hal-hal yang bersifat eksklusif dan berbeda untuk agama yang berbeda pula. Yang kedua, agama memiliki ambisi berupa nilai untuk menyebarkan ajarannya seluas-luasnya. Ketiga, dalam internal agama itu sendiri terkadang terjadi suatu perbedaan pandangan ataupun tafsir terhadap ajarannya sehingga muncul aliran-aliran baru dalam agama. Dan yang terakhir, agama ini menimbulkan suatu konflik. Tiga hal yang telah disebutkan sebelumnya dapat menimbulkan konflik internal maupun eksternal yang akhirnya dapat merugikan masyarakat. Oke, terima kasih kepada Saudari Faradila yang telah memaparkannya. Selanjutnya itu kesimpulan dari apa-apa yang telah
kita bahas sebelumnya, yang mana kesimpulannya yaitu pada hakikatnya multikulturalisme dan pluralisme budaya ini merupakan sebuah paham yang harus dianut oleh setiap individu, setiap human, setiap manusia. Pokoknya kita sendiri itu sudah mengetahui ya bahwasanya negara Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan keberagaman seperti keragaman budaya, suku, bahasa, ras, agama, dan sebagainya. Itu merupakan kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan, dan kurangnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan orang-orang yang melihatnya. Terima kasih atas segala kurang dan lebihnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.